Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan daripada teman-teman semua. Dan kali ini kita berada di hari yang baru, kita berada di hari Senin tanggal 9 November tahun 2020 yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak untuk hari ini, hari Senin tanggal 9 November tahun 2020 dengan urut-urutan masih sama seperti biasa, dimulai dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Senin tanggal 9 November tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu King of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Page of Pentacles. Ini tentunya kita sama-sama mengetahui bahwa di hari Senin ini Capricorn itu orangnya tahan banting. Maksudnya tahan banting bagaimana? Di hari Senin tanggal 9 November tahun 2020 ini atau bisa kita asumsikan selama 1 minggu ke depan, di sini Capricorn memang di dalam urusan pekerjaan ataupun di dalam urusan usaha akan mengalami tekanan-tekanan yang sangat luar biasa. Tetapi di sini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Capricorn ini orangnya tahan banting. Walaupun masalah itu datang secara bertubi-tubi, tetapi di sini Capricorn bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik, bisa menyelesaikan usahanya dengan sangat baik. Dan ini adalah salah satu kelebihan yang sangat luar biasa daripada zodiak Capricorn, terutama di hari Senin tanggal 9 November tahun 2020 dari sisi pekerjaan serta daripada sisi usaha. Kemudian daripada sisi keuangan bagaimana? Daripada sisi keuangan di sini memang cukup bagus sekali setidaknya sampai dengan 1 minggu ke depan. Kenapa saya katakan demikian? Tata kelola keuangan yang baik adalah kunci utama di mana Capricorn bisa mengatur keuangan sedemikian rupa sehingga di hari Senin ini kondisi keuangannya masih cukup stabil dan cukup sehat. Dan yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara, tentunya di sini memang kamu harus lebih menekan pikiran terhadap hubungan asmara kamu. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pertama, di sini hubungan asmara kamu ketika ada permasalahan sangat potensial sekali untuk meracuni urusan-urusan yang lainnya. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, jika kamu ada masalah dengan pasangan kamu, usahakan kamu selesaikan dulu. Jangan kamu bawa masalah yang ada di dalam urusan asmara kamu ke urusan-urusan yang lainnya. Dan di sini memang kamu itu punya pasangan seperti jambu alas. Sudah salah tetapi tidak mau mengakui kesalahan. Tetapi ini memang salah satu ujian yang dimana kamu sudah memilih dia sebagai pasangan kamu. Suka tidak suka, mau tidak mau kamu harus terima. Kalau bisa diperbaiki ya segeralah diperbaiki. Tetapi seandainya jika belum bisa diperbaiki, maka harus bisa kamu kesampingkan terlebih dahulu. Oke, jadi seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Senin tanggal 9 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The Sun dan kemudian di sini ada kartu The Temperance. Apa artinya? Artinya setelah kamu melalui berbagai macam permasalahan-permasalahan, pergumulan-pergumulan dengan persoalan, di sini sepertinya lambat laun kamu sudah mulai menemui titik terang daripada permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi. Dan di sini memang perlahan-lahan masalah-masalah yang kamu hadapi di dalam kehidupan kamu, khususnya di bulan November tahun 2020 ini sedikit demi sedikit sudah mulai bisa terselesaikan. Dan di sini ada kartu The Sun yang artinya ada sebuah solusi yang dimana kamu mendapatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nah, permasalahan ini berasal dari mana? Macam-macam. Setiap Aquarius tentunya berbeda pokok permasalahannya. Dan di sini kalau bisa saya katakan bisa daripada pekerjaan kamu, bisa dari sisi usaha kamu, bahkan daripada sisi kondisi keuangan kamu. Dan di sini di sampingnya ada kartu The Temperance, artinya apa? Setelah kamu bergelut dengan persoalan, ada sesuatu yang membahagiakan di hari Senin tanggal 9 November
tahun 2020 ini. Dan kalau bisa saya katakan untuk urusan asmara pun juga demikian. Hari Senin ini tidak terlalu ada banyak konflik dengan pasangan. Sekalipun hari Senin ini ada masalah dengan pasangan, di situ kamu bisa meminimalkan daripada permasalahan yang kamu hadapi dengan pasangan kamu. Dan yang terakhir, bicara soal keuangan, memang perlahan-lahan sudah mulai ada perbaikan-perbaikan yang cukup nyata daripada sisi keuangan kamu, terutama daripada sisi pengeluaran yang dimana kamu bisa mengencangkan ikat pinggang sehingga kamu bisa lebih mengatur cash flow kamu supaya tidak terlalu berantakan, terutama di hari ini Senin tanggal 9 November tahun 2020. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu The Fool, harus berhati-hati kamu Pisces di hari ini, dan kemudian di sampingnya ada kartu King of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini buat kamu yang punya zodiak Pisces, daripada segi keuangan, daripada segi pekerjaan, bahkan daripada segi usaha, di hari Senin ini memang tidak terlalu ada sesuatu yang menghambat. Tetapi di sini daripada segi keuangan kamu juga harus berhati-hati, karena di sini keuangan kamu akan berada dalam kondisi yang sedikit menurun karena adanya kecerobohan yang ada di dalam diri kamu. Dan ini yang harus bisa kamu waspadai. Sesekali menyenangkan diri kamu, oke, silahkan. Tetapi kamu juga harus bisa memperhatikan lebih lagi terutama terhadap timbangan keuangan kamu. Apakah jika kamu seperti ini, neraca keuangan kamu ini akan stabil atau justru malah menciptakan kekacauan daripada sisi keuangan kamu. Jadi ini harus betul-betul kamu perhatikan daripada segi keuangan kamu. Dan kemudian bicara soal masalah yang selama ini masih kamu hadapi dan belum menemukan solusinya. Apa yang seharusnya kamu lakukan? Yang pertama, memang usaha kamu bisa dikatakan sudah kelewat maksimal. Tetapi memang di sini bicara soal masalah yang kamu hadapi, memang masih belum menampakkan tanda-tanda akan selesai. Dan bahkan di sini kamu sudah mulai dilingkupi rasa kekhawatiran bahwa di tahun 2020 akhir nanti masalah ini masih akan terbawa sampai dengan akhir tahun 2020. Sehingga di sini sedikit kurang fokus. Buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Senin ini sedikit kurang fokus terhadap masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Sehingga apa? Sehingga di sini ada kartu The Fool yang artinya ada kecerobohan-kecerobohan yang sepertinya terjadi di dalam kehidupan kamu mengenai permasalahan yang kamu hadapi. Dan yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara dengan pasangan, sepertinya di sini ada masalah-masalah kecil yang sepertinya memang terus-menerus terjadi. Dan masalah-masalah kecil ini kalau bisa saya katakan harus bisa segera kamu singkirkan. Karena apa? Jika masalah-masalah kecil yang terjadi di dalam kehidupan kamu ini tidak bisa segera kamu singkirkan, yang saya khawatirkan adalah nanti malah akan menumpuk dan malah akan menjadi sesuatu yang malah memberatkan kamu di dalam langkah kamu menjalani akhir tahun 2020 ini. Jadi memang selektivitas daripada masalah harus betul-betul bisa kamu pahami, harus betul-betul bisa kamu terapkan di dalam kehidupan kamu, terutama di hari ini, hari Senin tanggal 9 November tahun 2020. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Senin 9 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu The Hanged Man dan kemudian di sebaliknya ada kartu Page of Swords. Oke, di hari Senin ini mungkin untuk pembahasan soal asmara buat kamu yang punya zodiak Aries mungkin agak sedikit minor. Karena apa? Karena daripada komparasi kedua kartu ini, di sini kamu lebih terfokus daripada sisi usaha dan daripada sisi keuangan kamu. Kenapa saya katakan demikian? Di sini mengenai hubungan asmara, kamu sepertinya sudah lelah untuk membicarakan soal hubungan asmara. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kamu sudah cukup capek merasa kecewa, sudah cukup capek untuk bergelut dengan hubungan asmara yang selalu ada masalah, dan selalu ada masalah. Meskipun di sini bisa saya katakan masalah itu sumbernya bukan daripada diri kamu, tetapi sumbernya daripada sisi pasangan kamu. Tetapi biar bagaimanapun di sini kamu juga merasa bersalah. Karena apa? Kamu menyadari bahwa hubungan asmara ini adalah tanggung jawab berdua. Tidak bisa dilimpahkan kepada pasangan dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada kamu saja.
Jadi ketika ada masalah ya seharusnya dan sepatutnya itu diselesaikan bersama-sama, bukan yang menyelesaikan adalah salah satu. Nah, ini yang mungkin menjadi kekecewaan kamu daripada sisi hubungan asmara kamu. Bahkan ketika kamu sudah melepaskan pun untuk membuka hati kembali, ini memang perlu dipertimbangkan lagi. Karena apa? Jangan asal membuka hati. Kamu sudah cukup dikecewakan, sudah cukup merasa tersakiti. Jadi jangan sampai hal yang sama itu terulang kembali, terutama daripada sisi hubungan asmara kamu. Kemudian beralih lagi kepada urusan usaha, pekerjaan, dan kondisi keuangan. Untuk urusan usaha, di sini memang saat ini kamu sedang berusahanya untuk di akhir tahun 2020 nanti bisa mempunyai suatu omset yang meningkat, profitnya meningkat, income-nya meningkat, baik dari aktif income maupun pasif income daripada sisi usaha kamu. Tetapi apa daya, di tengah ini semuanya terdampak. Dan di sini untuk bisa bangkit daripada hal yang terdampak daripada sesuatu yang sama-sama kita alami bersama ini tentunya memang tidak mudah. Makanya di sini buat kamu yang berwirausaha, saat ini kamu sedang berjuang betul untuk bisa bertahan di tengah krisis yang terjadi daripada sisi usaha kamu. Tetapi buat kamu yang bekerja, di sini sepertinya memang kamu masih cukup dalam kondisi yang aman. Karena apa? Walaupun di tempat kerja kamu ini ada masalah, tetapi kamu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang cenderung ada di dalam urusan pekerjaan kamu, sehingga daripada segi keuangan terbagi menjadi dua. Ada Aries yang memang lancar secara pemasukan tetapi juga lancar juga secara pengeluaran, dan juga Aries yang berwirausaha secara keuangan itu memang cukup bisa disimpan, dan untuk mengeluarkan uang Aries yang berwirausaha ini selalu berpikir dua kali atau alias lebih berhati-hati di dalam mengeluarkan uang di bulan November tahun 2020 ini. Oke, jadi seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Senin tanggal 9 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Two of Swords dan kemudian di sini ada kartu Three of Wands. Di sini mungkin kalau bisa saya katakan di hari Senin ini ada beberapa hal yang mempengaruhi mood swing kamu, atau bisa dikatakan mood swing kamu cenderung berantakan di hari Senin ini. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, sepertinya kamu itu kayak merasa ragu sama kemampuan diri kamu sendiri di dalam menyelesaikan pekerjaan kamu dan di dalam menyelesaikan masalah kamu. Nah, hal ini yang bisa saya katakan cukup menghambat kamu di hari Senin ini. Kenapa kok bisa menghambat? Yang pertama, kamu di hari Senin ini seperti kehilangan rasa percaya diri kamu. Kamu tuh kayak merasa nggak yakin gitu sama kemampuan kamu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di depan kamu. Jadi seakan-akan kamu terjebak dalam situasi yang ragu-ragu. Mau melangkah takut salah, mau mundur tapi kok kayaknya sia-sia. Jadi kamu itu bingung. Kamu hanya berada di satu titik yang dimana di hari Senin ini kamu merasa bingung, sehingga kehilangan rasa percaya diri, ada rasa khawatir yang terlalu berlebihan, dan rasa khawatir yang terlalu berlebihan ini daripada mana? Daripada sisi usaha maupun daripada sisi pekerjaan kamu. Kamu seakan-akan apa ya? Kayak merasa kurang yakin dengan hari Senin ini daripada urusan pekerjaan kamu. Karena apa? Sepertinya di urusan pekerjaan kamu ini ada beberapa hal yang kamu itu kayak ngerasa kurang nyaman, sehingga di sini menyebabkan kamu agak sedikit khawatir daripada sisi pekerjaan kamu. Dan buat kamu yang berwirausaha atau punya usaha, di sini yang pertama, hilangnya rasa percaya diri. Kamu tuh kayak merasa nggak yakin usaha kamu tuh bakal berkembang. Padahal di sini kalau kamu bisa nekat, kamu akan lebih baik lagi daripada ini. Tetapi karena ada rasa khawatir, rasa ketakutan, rasa hilang percaya diri, sehingga kamu masih berada di dalam satu titik yang maju enggak, mundur pun juga enggak. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan ketakutan-ketakutan yang berlebihan daripada apa yang ada di dalam diri kamu ini harus bisa kamu singkirkan. Dan kemudian ketika ada masalah, ada persoalan di dalam hal apapun, baik di dalam urusan hubungan asmara kamu sekalipun, usahakan kamu jangan menghindar, kamu jangan lari daripada masalah. Karena apa? Kalau kamu lari daripada masalah, itu nanti kamu akan diikuti kemanapun kamu pergi. Jadi ketika ada masalah, harus berani menghadapi, termasuk masalah untuk kondisi keuangan kamu. Kamu saat ini sedang banyak sekali kebutuhan. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang kaitannya dengan uang. Oleh karena itu, untuk masalah keuangan, stop untuk memberikan pinjaman kepada orang lain. Stop untuk memberikan
barang-barang yang tidak berguna di dalam kehidupan kamu. Stop untuk boros, jajan ini, jajan itu. Karena apa? Sampai dengan akhir tahun 2020 akan ada secara pengeluaran ketanggung jawab kebutuhan-kebutuhan keuangan yang skalanya lebih besar daripada biasanya. Jadi kamu harus lebih berhati-hati lagi, terutama daripada sisi kondisi keuangan kamu. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Senin tanggal 9 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, kita akan membahas buat kamu yang punya zodiak Gemini. Buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Four of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Swords. Hampir sama polanya dengan zodiak Taurus tadi, tetapi di sini satu hal yang harus saya tekankan, kamu jauh lebih baik daripada tata kelola permasalahan. Kalau Taurus tadi terjebak dalam situasi yang dimana dia ragu dengan kemampuannya, tetapi di sini kalau Gemini itu percaya dengan kemampuannya, walaupun memang di hari Senin tanggal 9 November tahun 2020 ini ada rasa stres yang saat ini kamu alami dan itu mempengaruhi daripada sisi pikiran kamu dan mempengaruhi daripada sisi kesehatan kamu baik secara mental maupun secara fisik. Artinya apa? Kamu memang mengakui bahwa di dalam urusan pekerjaan kamu buat kamu yang bekerja ataupun di dalam urusan wirausaha kamu buat kamu yang berwirausaha memang ada masalah. Memang ada masalah, ada beban, ada tanggung jawab yang dimana kamu terjebak di dalam situasi itu. Nah, tetapi di sini kamu itu sudah berusaha keras untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam urusan pekerjaan, masalah-masalah yang ada di dalam urusan pekerjaan kamu, tetapi biar bagaimanapun karena kamu merasa bahwa kapasitas kamu itu sepertinya masih seukuran itu, sehingga ketika ada masalah datang, kamu terlalu tertekan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam usaha maupun di dalam pekerjaan kamu, sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan yang pertama kamu merasa sulit untuk bisa tidur nyenyak. Sekarang kalau kamu bisa memahami di beberapa hari terakhir, kamu ini kesulitan tidur dengan nyenyak, sehingga apa? Kualitas tidur kamu ini terganggu. Kenapa kok bisa terganggu? Karena kamu itu memikirkan masalah-masalah yang dimana masalah itu memang masih belum terselesaikan, sehingga ada rasa stres tadi yang di awal saya katakan yang mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi kesehatan kamu baik secara mental maupun secara fisik, sehingga di sini ada juga rasa berpikir secara berlebihan. Sayangnya di sini kamu tuh berpikir berlebihan itu lebih cenderung kepada negative thinking, sehingga justru hal itu yang makin memberatkan daripada pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kamu. Jadi di sini solusi yang pertama bagaimana? Hadapi masalah yang ada, oke, sudah. Yang kedua adalah selalu berpikir positif dan kamu harus yakin. Harus yakin bahwa masalah yang kamu hadapi itu bisa terselesaikan. Itu yang harus bisa kamu pahami. Kemudian yang kedua, libatkan pasangan di dalam setiap permasalahan kamu. Jika kamu punya pasangan, kalau belum punya ya silahkan cari dulu. Karena apa? Di sini kamu nggak bisa menyelesaikan segala persoalan itu sendirian. Kamu butuh tempat bercerita, kamu butuh tempat untuk didengarkan. Nah, hal itu kamu bisa dapat dari mana? Dari pasangan kamu, jika kamu sudah punya pasangan. Jadi artinya apa? Keterbukaan dengan pasangan itu juga harus bisa ditingkatkan. Karena apa? Siapa tahu ya kan, pasangan kamu bisa membantu kamu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan kemudian yang terakhir, bicara soal masalah keuangan. Bicara soal masalah keuangan di hari ini, Senin 9 November tahun 2020, memang kamu masih cukup bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan baik primer maupun sekunder di hari ini. Tetapi secara pemasukan di sini sepertinya nanti akan ada hambatan-hambatan sedikit. Sehingga di sini fokus kamu adalah memikirkan pemasukan dan menyingkirkan hambatan-hambatan yang menyebabkan uang itu lamban untuk masuk. Itu yang memang mungkin harus bisa kamu lakukan di beberapa hari ke depan atau setidaknya di 1 minggu ke depan daripada sektor keuangan kamu. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Senin tanggal 9 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Six of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Ten of Swords. Di sini artinya apa? Di sini ada peningkatan daripada kecemasan kamu hari ini, bukan soal keuangan. Sekali lagi saya katakan bukan soal keuangan. Lah terus kecemasannya dari mana, bosku? Kecemasannya adalah yang pertama daripada sisi
tanggung jawab. Kenapa saya katakan demikian? Di sini daripada sisi tanggung jawab, kamu itu seperti merasa segala bentuk persoalan yang terjadi, segala bentuk masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu, itu semuanya adalah tanggung jawab kamu. Nah, ketika kamu merasa seperti ini, kamu justru merasa terbebani. Karena apa? Karena kamu merasa setiap masalah yang terjadi adalah tanggung jawab kamu. Di keluarga kamu ada masalah, kamu merasa bertanggung jawab. Pasangan kamu ada masalah, kamu merasa bertanggung jawab. Pekerjaan kamu ada masalah, kamu merasa bertanggung jawab. Usaha kamu ada masalah, kamu merasa bertanggung jawab juga. Jadi apa? Jadi kalau bisa saya katakan, kamu kayak terjebak dalam situasi yang dimana semua permasalahan itu melimpah menjadi satu di dalam diri kamu. Sehingga apa? Sehingga ini kamu terlalu membiarkan pikiran-pikiran yang liar, pikiran-pikiran yang kacau itu melingkupi diri kamu. Sehingga apa? Sehingga menciptakan masalah yang sebenarnya masalah itu seharusnya tidak perlu terjadi. Karena apa? Karena tidak semua masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu itu adalah salah kamu. Jadi kamu nggak usah terlalu merasa bertanggung jawab terhadap semua masalah. Tetapi di sini memang karena kamu pengen memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kamu, maka di sini kamu malah meribetkan diri, malah kamu mencempurkan diri kamu ke dalam sebuah permasalahan. Sehingga apa? Sehingga ada tekanan-tekanan yang terjadi di dalam diri kamu. Terutama daripada sisi asmara juga, yang seharusnya asmara kamu itu bisa meringankan beban kamu, tetapi daripada sisi asmara kamu ini malah memberatkan kamu. Sehingga yang seharusnya kamu bisa ringan di dalam melangkah, seakan-akan justru malah tertambah lagi bebannya gara-gara pasangan kamu yang kurang bisa memahami kamu secara seutuhnya. Dan untuk masalah pekerjaan, di sini memang ada beberapa masalah di dalam pekerjaan kamu, walaupun bisa dikatakan masalah itu bisa kamu selesaikan, tetapi kamu juga cukup merasa tertekan dengan masalah yang ada. Bahkan buat kamu yang berwirausaha pun, di sini kamu sedang dipusingkan bagaimana caranya supaya grafik daripada pemasukan usaha kamu itu meningkat. Karena apa? Kamu merasa cukup stagnan dalam usaha kamu. Sehingga di hari Senin ini kamu merasa tertekan, itu adalah sesuatu yang cukup wajar. Dan yang terakhir kita membahas untuk masalah keuangan kamu di hari ini. Hari Senin tanggal 9 November tahun 2020, bicara soal masalah keuangan, sebenarnya di sini masalah keuangan kamu cukup bisa terselesaikan. Bahkan di sini kamu bisa mengutamakan pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu juga masih bisa untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan di dalam keluarga kamu. Dan ini sangat bagus sekali. Kamu sangat bertanggung jawab sekali untuk bisa membagi keuangan kamu untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang pokok, yang memang penting di dalam kehidupan kamu. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa sekali. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Senin tanggal 9 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ace of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang di sini buat kamu yang punya zodiak Leo, yang pertama, poin yang pertama di hari Senin tanggal 9 November tahun 2020 adalah secara keuangan kamu sedang mencari uang yang lebih banyak lagi dibandingkan bulan Oktober. Kamu menyadari bahwa kamu itu bertanggung jawab terhadap keluarga kamu, sehingga di sini kamu harus bisa meningkatkan omset pemasukan 2 kali lipat daripada biasanya supaya bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Nah, di sini memang ketika kamu sedang berusaha untuk seperti itu, tidak luput daripada masalah-masalah yang terjadi. Dan sepertinya memang kalau secara pemasukan bisa diartikan cukup stabil, cukup lancar. Tetapi di sini secara pengeluaran juga sepertinya juga cukup lancar. Sehingga di sini kamu sedikit dipusingkan untuk mengencangkan ikat pinggang untuk lebih bisa menyimpan uang yang nantinya akan bisa kamu kumpulkan untuk membahagiakan keluarga kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Leo di hari Senin tanggal 9 November tahun 2020 sepertinya lebih nyaman untuk berinteraksi dengan lingkaran yang kecil. Artinya apa? Di dalam urusan pekerjaan, di dalam urusan usaha, sepertinya Leo ini lebih nyaman untuk berinteraksi di dalam kelompok yang kecil. Karena apa? Ketika ada sebuah lingkaran yang besar, itu nanti Leo malah akan tidak bisa maksimal. Sehingga apa? Sehingga kalau bisa saya katakan daripada lingkungan pekerjaan terutama ketika ada interaksi yang besar itu malah ada rasa lelah yang secara berlebihan.
Sehingga apa? Sehingga itu nanti malah akan menghambat kamu dalam menyelesaikan beberapa hal yang ada di dalam pekerjaan kamu. Makanya Leo ini lebih senang menyelesaikan pekerjaannya itu sendiri daripada malah menyelesaikan pekerjaan secara kelompok. Karena apa? Ketika diselesaikan secara kelompok itu malah nggak selesai-selesai. Tetapi jika diselesaikan sendirian justru malah selesai. Termasuk di dalam usaha pun juga demikian. Leo ini lebih nyaman berwirausaha dengan single. Seperti badminton lebih suka single daripada double. Artinya apa? Ketika single tanggung jawab memang Leo yang pegang, emosi memang Leo yang pegang, tetapi dengan dia sendiri itu malah justru bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Maka itulah Leo bukan antisosial, tetapi di sini dia mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya daripada sisi pekerjaan maupun daripada sisi usaha. Dan yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara, Ace of Swords. Leo butuh kebebasan. Leo ini nggak suka dikekang. Tetapi di sini pasangannya zodiak Leo itu suka mengekang Leo. Suka apa ya? Suka istilahnya ngatur-ngatur lah. Leo ini orangnya nggak bisa diatur-atur. Maka dari itu di sini ketika kamu pengen hubungan asmara kamu tidak ada masalah, jangan kekang Leo. Jangan batasi Leo. Biarkan Leo itu mengekspresikan apa yang dia mau ekspresikan. Selagi itu dalam track yang positif, kamu biarkan saja. Tetapi ketika itu sudah mulai menyalah, sudah mulai ke hal yang negatif, maka silahkan tegur. Leo butuh kebebasan. Leo tidak bisa dikekang di dalam urusan hubungan asmara. Terutama di hari ini, Senin 19 November tahun 2020. Ini yang harus bisa kamu perhatikan. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Senin 9 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Five of Wands. Oke, pembacaannya mungkin tidak terlalu bagus untuk kamu Virgo ya, tapi tetap sabar ya. Dan kemudian di sini ada kartu Three of Pentacles. Yang pertama, yang harus bisa kamu pahami adalah masalah yang saat ini sedang kamu hadapi sangat mengganggu aktivitas kamu. Itu memang tidak terbantahkan lagi. No debat-debat. Ini memang sudah terjadi di dalam diri kamu. Masalah yang saat ini sedang kamu hadapi sangat mengganggu aktivitas kamu. Di sini memang kamu sudah ada effort, sudah ada usaha. Sudah ada usaha untuk apa? Untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Tetapi memang masih belum menampakkan hasilnya. Artinya apa? Di sini kamu tuh kalau bisa diibaratkan, kamu tuh kayak MU, kayak Manchester United. Main bagus, menang lawan tim besar, main jelek ketika lawan tim antah berantah. Artinya apa? Kamu ini terkadang berada di dalam situasi yang positif, tetapi juga banyak juga situasi yang negatifnya. Artinya apa? Ekspektasi kamu terlalu tinggi. Sama kayak Manchester United, ekspektasinya terlalu tinggi, tetapi hasilnya apa? Hasilnya berantakan. Itu yang terjadi di dalam diri kamu. Masalah keuangan memang lebih baik daripada bulan Oktober kemarin. Tetapi sisi pengeluaran kamu tidak bisa kontrol. Sehingga apa? Kondisi keuangan kamu cukup pusing. Banyak kebutuhan ini, pengeluaran itu, pengeluaran yang lainnya. Yang membuat kamu bingung. Masalah kerjaan juga demikian. Kamu nggak nyari masalah, teman kamu yang nyari masalah. Sehingga kamu terjebak di dalam situasi yang kacau di dalam pekerjaan kamu. Usaha pun juga demikian. Sepertinya kok kayak ada rasa sepi di dalam usaha kamu. Omsetnya nggak seperti biasanya. Karena apa? Mungkin ada sisi kualitas yang menurun, ada sisi inovasi yang berubah. Sehingga apa? Usaha kamu itu mandek di situ-situ aja. Ditambah lagi yang terakhir untuk masalah hubungan asmara kamu. Kamu selalu berusaha menyelesaikan masalah yang ada di dalam hubungan asmara kamu itu sendirian. Sehingga apa? Yang seharusnya kamu bisa menjadikan hubungan asmara ini tempat untuk mencurahkan semuanya, tetapi justru malah hubungan asmara ini tempat untuk menciptakan masalah yang baru. Sehingga hal ini cukup menyita pikiran kamu, menyita kesehatan kamu, dan cukup berantakan juga hari ini ada sedikit kekacauan. Yang saya khawatirkan adalah Senin sampai Minggu itu selalu terulang-ulang seperti ini. Ayolah Virgo, kamu harus bisa bangkit. Semangat gitu loh, perbaiki kehidupan kamu. Hidup itu tanggung jawab kamu harus bisa bangkit, oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo, dan yakin kamu pasti bisa untuk melalui ini semua. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Eight of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Wands.
Di hari ini Senin 9 November tahun 2020, poin yang pertama memang ada rasa kegelisahan yang cukup mengganggu daripada zodiak Libra. Mengganggu bukan dalam artian mengganggu dalam hal-hal yang sifatnya urgent ya, tetapi di sini lebih mengganggu kepada secara pikiran dan perasaan. Kenapa kok saya katakan demikian? Yang pertama di sini daripada urusan pekerjaan ataupun daripada urusan usaha, di sini sepertinya kamu sulit mengendalikan sesuatu yang saat ini bisa dikatakan cukup menyita pikiran kamu. Kenapa saya katakan demikian? Ada rasa ketakutan, ada rasa trauma untuk mengulangi lagi kesalahan yang ada. Karena apa? Kamu sudah merasa di hari ini sudah lebih baik dibandingkan bulan September 2 bulan yang lalu. September itu puncaknya masalah kamu. Kamu merasa bulan September itu bulan yang paling buruk dalam kehidupan kamu. Karena apa? Di bulan September, semua masalah itu menjadi satu. Tetapi kamu bersyukurnya apa? Ketika memasuki bulan kelahiran kamu, di bulan Oktober tahun 2020, masalah-masalah itu sudah mulai terselesaikan. Nah, terus hubungannya untuk hari ini apa, Bro? 9 November tahun 2020, di sini kamu sepertinya ada rasa kesulitan untuk mengendalikan diri kamu, sehingga kamu ada rasa ketakutan yang dimana permasalahan yang di bulan September itu terulang kembali. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan di hari Senin tanggal 9 November tahun 2020, kamu cenderung berhati-hati di dalam melangkah. Termasuk untuk urusan pekerjaan maupun urusan usaha kamu memang terkesan lebih lamban karena kamu terlalu berhati-hati. Apakah ini salah, Bro? Enggak salah. Justru di sini kalau bisa saya katakan lebih baik kamu seperti itu. Melangkah pelan-pelan tetapi juga bisa mengetahui situasi, bisa lebih be careful, bisa lebih hati-hati melihat situasi dan kondisi. Daripada kamu melangkahnya kencang, larinya kencang, tetapi kamu tidak tahu apa yang ada di depan kamu. Ada beling diinjek, ada kayu ditendang, malah nanti akan merumitkan kamu di dalam sebuah permasalahan yang mungkin akan terjadi lagi. Tetapi kalau kamu pelan-pelan, walaupun memang lambat, tetapi setidaknya kamu bisa lebih berhati-hati. Daripada sisi keuangan pun juga demikian. Secara perbaikan keuangan kamu ini kan lambat banget. Dari bulan Oktober, bulan November, secara pemasukan itu kan grade-nya pelan-pelan. Setapak, 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 setapak demi setapak. Nggak langsung bruk banyak. Karena apa? Karena di sini kamu masih ada rasa ketakutan. Ketakutan dengan kesalahan yang pernah dilakukan di beberapa bulan yang lalu di tahun 2020. Tetapi hal ini cukup bagus daripada segi keuangan. Di hari Senin ini tidak terlalu ada permasalahan yang cukup serius daripada sisi keuangan kamu. Walaupun secara jumlah daripada keuangan kamu memang masih pelan-pelan memperbaiki. Dan yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, di sini poin yang pertama adalah selalu libatkan pasangan kamu di dalam masalah kamu. Maksudnya bukan melibatkan menciptakan masalah, tetapi usahakan untuk kamu bisa mengandalkan pasangan kamu untuk mencari solusi. Karena apa? Walaupun pasangan kamu ini bisa dikatakan hanya formalitas saja, tetapi siapa tahu dengan kamu bercerita dengan pasangan kamu, kamu bisa mendapatkan solusi daripada permasalahan yang kamu hadapi. Ya walaupun terkadang solusinya itu nggak kamu dapatkan dari pasangan kamu, tetapi setidaknya kan kamu merasa lega bisa bercerita dengan pasangan kamu. Jadi pasangan kamu itu kayak ada fungsinya gitu, daripada cuma jadi pelengkap saja. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Senin 9 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Five of Pentacles. Oke, seperti yang sudah saya duga sebelumnya, di sini ada kartu Pack of Pentacles. Oke. Poin yang pertama daripada segi keuangan. Kenapa saya katakan daripada segi keuangan? Kamu harus menyadari bahwa di hari ini kondisi keuangan kamu itu sedang tidak baik-baik saja. Artinya apa? Ada penurunan yang cukup signifikan. Ada kebocoran daripada sisi keuangan kamu. Sehingga apa? Ada pengeluaran yang besar. Sedangkan ketika kamu mengandalkan daripada pemasukan kamu itu masuknya pelan-pelan. Masuknya itu setetes demi setetes. Tetapi pengeluarannya itu langsung biur. Nah, ini yang menjadikan sebuah permasalahan daripada sisi keuangan kamu. Dan di sini bisa dikatakan di bulan kelahiran kamu, masalah keuangan sebenarnya menjadi permasalahan yang utama. Kenapa kok saya katakan demikian? Karena di sini kamu tuh harus bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan kebutuhan itu adalah tanggung jawab kamu. Mau tidak mau, di sini kamu harus berusaha kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja keras.
Apalagi di tengah situasi yang seperti ini, kalau bisa saya katakan semua terdampak. Buat Scorpio yang bekerja, buat Scorpio yang berwirausaha, semuanya terdampak di tengah fase pembatasan sosial seperti saat ini. Sehingga apa? Buat kamu yang berwirausaha, usaha kamu itu stagnan, bahkan cenderung menurun. Buat kamu yang bekerja pun juga demikian. Ada masalah-masalah yang dimana terdampak daripada situasi pembatasan ini. Nah, ini yang terkadang menjadikan kamu pusing. Bagaimana caranya untuk mengatur ini, mengatur itu di tengah kondisi seperti ini. Tetapi kamu nggak usah khawatir karena apa? Kamu dikaruniai Tuhan kemampuan yang luar biasa untuk menyelesaikan itu semua. Dan di sini saya punya keyakinan sebelum akhir bulan November kamu sudah mulai keluar daripada situasi yang sulit ini. Dan kemudian yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara, tentunya di sini sebisa mungkin minimalkan masalah. Jangan menciptakan masalah dalam hubungan asmara kamu. Hidup kamu sudah berat dengan masalah, maka jangan ditambah lagi dengan masalah-masalah yang lainnya. Karena apa? Jika kamu masih menambah masalah-masalah yang lainnya, maka nanti akan menjadikan sesuatu hal yang sepertinya agak sedikit tidak bisa dibayangkan. Usahakan asmara kamu tetap dijaga, sisi kondusifnya harus tetap dijaga. Jangan sampai menciptakan poros permasalahan baru, terutama di dalam hubungan asmara kamu. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Senin tanggal 9 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Ten of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Queen of Pentacles. Yang pertama yang harus kita bahas adalah sesuatu yang tidak enak terlebih dahulu. Di dalam pekerjaan kamu, di dalam usaha kamu, di sini yang terjadi adalah ada semacam pengulangan terus-menerus terhadap kesalahan dan masalah yang ada di dalam urusan pekerjaan maupun yang ada di dalam urusan usaha kamu. Sehingga daripada sisi usaha maupun daripada sisi pekerjaan kamu, ini sepertinya memunculkan emosi-emosi yang negatif yang dimana kamu terlalu memikirkan kejadian-kejadian yang sepertinya membuat kamu stres secara terulang-ulang. Artinya memang di pekerjaan kamu ada beban masalah, di usaha kamu juga ada beban masalah, sehingga ini kamu terlalu memikirkan ini secara berulang-ulang. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi di sini kamu cukup pusing juga untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul daripada sisi pekerjaan maupun daripada sisi usaha kamu. Kemudian yang kedua daripada sisi keuangan. Daripada sisi keuangan sebenarnya di hari Senin ini adalah bisa dikatakan pembuka rezeki kamu. Di hari Senin sampai dengan nanti di hari Minggu, kamu itu membuka pintunya di hari Senin. Artinya apa? Di hari Senin, Selasa tanggal 10, Rabu tanggal 11 sampai dengan hari Minggu besok, itu sepertinya rezeki kamu akan lancar sekali. Tetapi usahakan kamu juga harus bisa menekan pengeluaran. Jangan terlalu berlebihan di dalam pengeluaran. Kamu harus bisa belajar daripada kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bisa memahami kondisi keuangan kamu. Itu yang harus kamu perhatikan betul daripada sisi keuangan kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, di sini ada kartu Ten of Cup yang artinya apa? Sebenarnya hubungan asmara kamu baik yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga, di sini bisa saya katakan sangat baik sekali, sangat romantis sekali, sangat harmonis, bahkan bisa dikatakan jauh daripada permasalahan. Tetapi di sini kamu juga harus berhati-hati, jangan lantas kamu meyakini hubungan asmara kamu ini baik-baik saja sehingga kamu terlena, cuek dengan permasalahan yang kemungkinan besar akan muncul. Menikmati hari bersama dengan pasangan di awal pekan, yaitu di hari Senin tanggal 9 November tahun 2020, itu adalah hal yang baik. Tetapi kamu juga harus bisa menyingkirkan kerikil-kerikil kecil yang ada di depan kamu. Jangan kamu biarkan kerikil-kerikil kecil tersebut merusak kebahagiaan kamu dengan pasangan kamu. Memahami, saling terbuka, jujur satu sama lain, itu yang harus dilakukan. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Senin tanggal 9 November tahun 2020. Oke, ini adalah ramalan zodiak di hari Senin tanggal 9 November tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab komentar yang masuk. Dan yang sudah kirim pesan di Facebook Fansbook Zodiak Harian, di DM Instagram @ramalan_zodiakmu atau yang sudah chat ke nomor WhatsApp saya, semua sudah saya jawab satu persatu. Yang belum dibalas mohon bersabar, nanti pasti secara
urutan nanti pasti akan saya balas. Saya mengurutkan daripada pesan yang sudah lalu terlebih dahulu. Jadi yang sudah kirim pesan duluan itu selalu saya utamakan. Tetapi yang namanya sistem kita tidak tahu. Jadi ketika kamu merasa sudah lama 7 hari belum dibalas, silahkan tulis ulang kembali atau dikirimkan kembali supaya pesan kamu muncul di atas. Oke, selamat ulang tahun buat kamu yang berulang tahun hari ini. Semoga keberkahan selalu melingkupi saya, kamu, dan semuanya. Buat yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya, dan kamu bisa personal reading gratis setiap bulannya dengan maksimal 2 pertanyaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.